Suwardi. Sekarang Ibu ingin mengisi presentasi kalian terlebih dahulu. Namun kali ini apabila Ibu memanggil nama kalian, kalian menjawabnya dengan nama tempat yang ingin kalian kunjungi setelah kalian sukses nanti di masa depan. Oke, kita mulai ya. Yang pertama itu Bonita Manula. Yang kedua Fitri Altina Tambubolon. Yang ketiga Mikhail Kardomuan. Yang keempat Sarah Sofianti. Selanjutnya Soraya. Selanjutnya Suwardi. Selanjutnya Talenta. Wahyudi. Welia. Jessica. Dan Yunita. Oke, bagus sekali anak-anak. Ibu harap kalian dapat nanti mengunjunginya setelah kalian sukses nanti. Amin. Oke, untuk memulai pembelajaran Ibu ingin bertanya kesiapan kalian terlebih dahulu. Apakah kalian siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Siap, Bu. Oke, untuk memulainya Ibu memiliki satu pertanyaan sederhana untuk kalian semua. Jadi di antara kalian siapa yang memiliki tokoh favorit ataupun yang ia kagumi dalam hidupnya? Bisa langsung disebutkan, misalnya tokoh pahlawan, penulis, atau bahkan artis kayak Ayo disebutkan secara bersamaan. Banyak sekali anak-anak. Jadi setiap nama tokoh yang kalian sebutkan tadi pasti memiliki kisah hidup yang menarik dan menginspirasi kalian. Makanya kalian dapat menyebutnya sebagai tokoh yang kalian favoritkan ataupun tokoh yang kalian kagumi. Jadi anak-anak, terkait inilah yang menjadi topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu bagaimana cara kita menemukan nilai, pandangan, gagasan, dan pesan moral dari teks biografi. Yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu teks biografi, ciri-ciri, struktur, sampai dengan kaidah pembahasannya. Untuk mengingatkan kita kembali semua di sini, jadi teks biografi ini adalah teks yang menceritakan kisah hidup seseorang maupun cerita hidup seseorang yang umumnya menceritakan tokoh populer ataupun orang yang memang banyak dikenali orang lain. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama itu kita diharapkan tidak hanya mampu untuk memahami dan membaca teks saja, namun kita diharapkan mampu untuk menemukan ide, gagasan, dan pesan dan moral dari teks biografi dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan pada pertemuan dan pada pembelajaran ini kita akan belajar bersama-sama, ada juga nanti berdiskusi kelompok, dan ada juga nanti tugas individu. Jadi untuk memulai semua itu, Ibu ingin kalian menonton video yang akan ditampilkan dengan seksama. Perhatikan ya. Nah, sekarang Ibu ingin mengajukan dua pertanyaan sederhana terkait video yang telah ditampilkan di depan ini. Yang nantinya siapa yang dapat menjawab, Ibu silakan untuk mengangkat tangannya. Pertanyaan yang pertama, siapa yang mengetahui siapakah nama tokoh yang telah ditampilkan tadi? Baik. Oke, untuk Jessica saya persilakan. Kartini, Bu. Wah, benar sekali. Jadi dia yang sering disingkat dengan R.A. Kartini ataupun Raden Ajeng Kartini. Untuk pertanyaan kedua, Ibu ingin bertanya, nanti siapa yang tahu tolong angkat tangannya juga, yaitu apa jasa beliau dalam negara Indonesia ini? Oke, silahkan Welia. Menginspirasi perempuan Indonesia. Bagus sekali. Jadi anak-anak, jasa Kartini ini adalah sebagai pelopor emansipasi wanita yang ada di Indonesia. Dialah yang
diperbolehkan untuk keluar rumah dan tidak diperbolehkan untuk berinteraksi dengan orang lain. Namun meskipun demikian, Kartini ini tidak menyerah. Dia tetap belajar melalui interaksi yang ia lakukan dengan surat yang ia kirim kepada teman-temannya yang ada di Belanda. Jadi anak-anak, terkait informasi inilah yang akan kalian kupas dan akan kalian bahas dalam penugasan kelompok nanti. Jadi untuk memanfaatkan waktu yang ada, Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok terlebih dahulu. Ibu membagikan kalian ke dalam 2 kelompok saja, yang nantinya kelompok ada yang beranggotakan 5 orang dan ada yang beranggotakan 6 orang. Ibu ingin dari sini kelompok 1 yang beranggotakan Jessica, Sarah, Yunita, Fitri, dan Talenta, dan kelompok 2 yang beranggotakan Mikael, Bonita, Soraya, Yudi, Suhari, dan Melia. Jadi anak-anak, sekarang Ibu ingin kalian mengatur bagaimana tempat duduk kalian dan nyaman kalian dalam berkelompok. Ibu silahkan. Sudah anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, sebelum kalian memulainya, Ibu akan menjelaskan bagaimana proses penugasan kalian nantinya. Jadi anak-anak, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik yang dimana nanti berisi tes biografi, yaitu tes biografi nantinya akan kalian baca, akan kalian simak, dan akan kalian pahami. Setelah itu, setelah kalian membacanya berdasarkan tes tersebut, kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di dalamnya. Setelah itu, dalam penugasan kelompok ini kalian bekerja dalam kelompok, yang artinya berkelompok setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab yang sama, dan Ibu harapkan kalian mampu untuk berantusias, aktif, dan mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Sudah paham? Paham, Bu. Oke. Untuk kelompok 1 Oke, sekarang sudah bisa dimulai, sudah bisa dibaca. Ibu harap kalian melaksanakannya dengan kondisif dan Ibu memberikan waktu bacaan selama 2-3 menit. Kalau berdiskusi anak-anak, oke, baik. Nah, sekarang Ibu ingin kalian memilih dari kelompok kalian memilih perwakilan untuk mempresentasikan hasilnya ke depan kelas. Tolong saja ya. Baik, Ibu. Jadi kelompok siapa yang ingin mengajukan diri terlebih dahulu? Kami, Bu. Ibu, oke, bagus. Kalian berkelompok 1 jadi silahkan. Jadi untuk kelompok 1 Ibu harapkan kamu mempresentasikannya dengan bahasa sederhana agar teman-temanmu dapat memahami. Ibu. Jadi perkenalkan teman-teman, saya Yunita di sini sebagai perwakilan kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Jadi Bu, adapun pengaruh ataupun peran RA Kartini terhadap kedudukan perempuan di Indonesia pada masa kini, yaitu RA Kartini ini berjuang melalui tulisan dan gagasan tentang pentingnya pendidikan serta kesetaraan gender. Ia menentang pandangan bahwa perempuan hanya pantas berada di rumah dan tidak perlu berpendidikan. Melalui surat-suratnya yang kemudian dibuka dalam hadis gelap terbit dan terang, Kartini menginspirasi banyak perempuan untuk berani bermimpi dan berpendidikan tinggi. Serta pemikirannya juga sangat berpengaruh besar terhadap perubahan kedudukan perempuan di Indonesia saat ini, yang semakin dihargai, mampu memimpin, dan turut berkontribusi dalam kemajuan bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang tolong kondisi dan anak. Sekarang untuk kelompok 2, apakah ada tanggapan, baik kritik dan saran dari hasil diskusi mau
maupun hasil pengambilan kelompok 1? Tidak ada. Saya ada beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2 dipersilakan untuk presentasikan hasilnya. Ayo, siapa yang maju? Silahkan ya. Selamat pagi teman-teman. Ya, saya perwakilan dari kelompok kedua akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Jadi dari kisah Raden Ajeng Kartini ini ada beberapa perjuangan, pemikiran dan pengaruh dari Raden Ajeng Kartini terhadap kedudukan perempuan di Indonesia hingga sampai saat ini banyak sudah perempuan yang memang bisa memperjuangkan haknya. Jadi Raden Ajeng Kartini ini memperjuangkan hak perempuan teman-teman untuk mendapatkan pendidikan dan kebebasan berpikir tentang aturan adat yang membatasi. Dimana pada saat itu kita tahu bagaimana kisah ini bahwa laki-laki yang berhak mendapat pembelajaran. Tapi Raden melalui kisah dari Raden Ajeng Kartini ini dia memperjuangkan hak perempuan itu agar semua baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak untuk belajar tadi. Dan Raden Ajeng Kartini juga sadar bahwa perempuan juga memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki, tetapi itu perlu diasah lewat proses pembelajaran. Nah, melalui perjuangannya banyak perempuan Indonesia mulai sadar akan pentingnya belajar dan tentunya punya cita-cita. Ini pengaruh dari Raden Ajeng Kartini ini dapat kita lihat dari semakin banyaknya perempuan yang sudah berhasil menjadi guru, dokter, dosen, dan tokoh penting lainnya. Sekian dari kami kelompok 2, terima kasih. Untuk selesai, jadi untuk kelompok 1 apakah ada tanggapan dari kritik maupun saran dari hasil kelompok 2? Oke, jika tidak ada beri tepuk tangan dulu. Jadi anak-anak, berdasarkan hasil diskusi yang telah saya laksanakan, dapat kita simpulkan bahwasannya perjuangan Kartini terlahir dari ketidakadilan dan kesadaran olehnya karena tidak adilnya perempuan pada masa zamannya dahulu. Dan ada pun pesan moral yang dapat kita ambil ialah kesetaraan pendidikan yang hak setiap manusia, tidak memandang gender baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena dengan pendidikan kita dapat dihargai oleh orang banyak, dan melalui pendidikan juga suara kita didengar dan bermanfaat, bukan hanya untuk bermanfaat untuk kita dan juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi anak-anak, terkait ini semua apakah ada yang belum dipahami dari hasil diskusi ataupun ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, untuk mengasah kemampuan kalian secara masing-masing atau secara individu, Ibu menyiapkan LKPD kalian semua. Dibenarkan ya, benar? Dari Ibu.
Silahkan Sarah, berdiri atau duduk saja. Dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat belajar untuk menemukan nilai-nilai kehidupan dan karakter tokoh seperti semangat, kerja keras, dan kepedulian. Nilai-nilai itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan rajin belajar, saling membantu, dan tidak mudah menyerah. Sekian Ibu. Bagus sekali. Jadi anak-anak, melalui teks biografi ini kita tidak hanya tahu bagaimana cerita dan kisah